Halo Sobat Siki, jumpa lagi dengan saya Dr. Rizal dalam acara Ngobrol Psikiatri. Oke, konsep acara ini sebenarnya cukup sederhana saja, kita ngobrol santai dengan para bintang tamu, tentu saja yang dekat-dekat dengan kita ya, para residen, entah itu psikiatri atau mungkin nanti bisa residen-residen yang lain. Oke, supaya teman-teman dapat informasi yang cukup ya tentang kehidupan residen dan segalanya tentang psikiatri. Oke. Ya, di sini sudah hadir Dokter Katerina. Silakan berkenalan diri. Hai, saya Dr. Catherine, saya residen psikiatri dan hari ini bersama Dr. Rizal ya, kita akan ngobrol seru. Oke, panggilannya siapa tadi? Dr. Catherine. Catherine. Iya dong. Nama panggung cuy. Iya, nama panggung. Ada beda nama panggung dengan nama residen. Ya, Dokter Katerina ini sudah saya browsing. Beliau itu ternyata selain seorang residen, seorang dosen ya. Dosen UKDW. UKDW itu apa sih? Universitas Kristen Duta Wacana. Oh, oke, sip. Saya kira Universitas Keren Dewi. Waduh. Baik, ini santai aja ya. Nanti ada beberapa pernyataan yang ingin saya sampaikan. Nah, nanti silakan Dokter KT setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Oke. Oke, karena kita masih residen ya. Tentu saja kita tahulah kehidupan residen itu banyak sekali kegiatan ya, macam-macam ya. Kuliah juga, pelayanan juga, dan lain-lain juga, ya kan. Sehingga kadang-kadang kita itu ya kalau nggak dimodif, nggak ada pencegahan, kita bisa stres atau sebelum stres mungkin kita kadang-kadang burnout, ya kan. Kita nggak jauh-jauh dari situ ya. Kita akan bicara tentang burnout. Oke. Yang pertama, burnout itu adalah memang jalan hidup seorang residen. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Kenapa nggak setuju? Kenapa kok gak setuju ya? Karena burnout itu tergantung cara kita menyikapi keadaan sih. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya ya sebetulnya mayoritas orang itu pasti kalau kecapean pasti burnout ya. Tapi apakah kita meneruskan itu tetap aku burnout terus menerus dipakai sebagai alasan untuk kita tidak produktif, itu tidak. Tapi kalau burnout merasakan capek sih setuju sih. Yeah. Jadi bisa setuju bisa tidak setuju. Pilih salah satu dong. Kalau gitu ganti deh, setuju deh kalau gitu. Setuju. Jadi memang jalan hidup residen itu ya harus burnout. Residen apa dulu? Mayoritas sih iya sih. Pasti burnout dulu untuk awal. Oke. Tapi tadi bilangnya kalau bisa diatasi sebenarnya nggak perlu tuh burnout seorang residen. Dari mana? Tetap burnout itu merupakan jalan hidup residen atau memang sebenarnya kalau kamu tahu caranya nggak perlu kamu melalui burnout kayak gitu. Kalau dibilang jalan hidup nggak setuju sih. Tapi kalau pasti mengalami burnout, almost ya hampir semua pasti mengalami burnout. Nah tadi gimana ya supaya nggak jadi jalan hidup ya? Tadi mungkin yang seperti Dokter Rizal ngomong, kita harus punya trik nih untuk mengatasi stres atau burnout yang kita alami. Kalian pasti burnout dulu baru tahu. Pasti dong. Karena pasti ada masalah dulu baru tahu cara mengatasinya gimana. Iya. Berarti ya memang sudah takdirnya seorang residen itu burnout. Takdir boleh, tapi tidak menjadi jalan hidup. Loh, tapi penting loh, maksudnya kan nanti ketika lulus kan semakin banyak mungkin tekanan-tekanan hidup dalam hidup kita, sehingga memang residen itu harus di burnout dulu. Residen harus di burnout dulu. Harus dibuat burnout dulu supaya dia siap ketika nanti lulus ya, berhadapan dengan banyak hal ya, banyak masyarakat, banyak mata orang segala macam ya, pasien juga, ya kan? Nanti setelah lulus terlatih. Ya itu kayaknya
tangguh ya, Dokter Rizal ya, Hmm. biar supaya jadi tangguh dan jadi resilient mungkin. Ya, berarti memang harus presiden Melewati harus fase. di burn out, dibakar. Eh, harus melewati penyuci api dulu ya, harus melewati api dulu, harus dibakar dulu mungkin ya, tapi tidak sebagai jalan hidup yang harus dihayati terus-menerus sih. Kita Oh. bisa mengubah itu meskipun sedikit. Oke, baik. Berarti tidak setuju ya, tidak setuju berarti ya. Ya, tidak setuju deh kalau Dan- gitu. dan Kalau jalan hidup lagi, tidak setuju. jalan hidup, Kalau ya. apakah mengalami burnout sih setuju. Nah, Ya, ya. semua pasti pernah mengalami Oke. burnout. Baik, saya juga sepakat ya. Nanti kalau misalnya kita burnout, ya kita akan apa ya istilahnya, secara otomatis kita nggak pengen terlarut-larut ya dengan stresor dalam hidup kita dan pasti akan mencari jalan keluar ya. Oke, statement yang kedua ya. Burnout itu lebih banyak dipicu oleh tekanan akademik daripada beban klinis. Tekanan akademik dibandingkan beban klinis. Setuju sih itu. Setuju. Setuju. Jadi tugas-tugas kuliah, tugas-tugas modul ilmiah itu lebih bikin burnout daripada melayani pasien. Tapi sebenarnya tergantung juga residen apa sih. Karena kan kita residen macam-macam ya. Oke. Misalnya kita lihat, aduh sejawat penyakit dalam yang satu hari bisa 100 pasien. Nah, itu jelas mungkin mereka klinis lebih berat ya. Tapi kalau misalnya kita bilang mungkin di setting kita di psikiatri ya mungkin kan tidak sebanyak penyakit dalam pasiennya. Mungkin sih teman-teman residen terutama semester akhir pasti burnoutnya di akademik sih. Loh, oke. Pasiennya nggak banyak, tapi satu pasien bisa 15 menit, 20 menit. Beda sama penyakit dalam. Betul. Tapi Bagaimana? katakanlah misalnya nih, satu hari nih kita dapat 10 janganlah misalnya kita 5 pasien gak banyak satu orang 15 menit 5 menit kali 15 65. Tapi kalau 100 menit 100 pasien satu pasien 3 menit aja udah 300 menit lebih panjang kan? Ya kan? Oke, ini kan karena masih di sini mungkin masih sedikit ya. Tapi kalau mungkin nanti kita ke stase luar itu bisa 100 loh pasiennya. Ya sih, tapi Bayangkan psikiatri pasiennya 100, semuanya ngajak curhat. ya Gimana? kalau saya bilang sih mungkin tadi ya tergantung kita lagi di fase apa ya. Residen kan fasenya banyak. Kalau di fase-fase akhir kayaknya kalau kita lihat kayaknya burnoutnya pasti di tesis mungkin ya. Kalau kita lihat, tapi kalau di fase-fase ketemu banyak pasien mungkin ya lebih ke arah klinis sih. Jadi tergantung tahapan apa dan residen apa. Gitu sih. Oke, berarti Jadi, setuju atau tidak? Kalau Secara umum lah. semua residen ya saya lebih setuju klinis sih dengan melihat teman-teman penyakit dalam, bedah, opsin, anak. Klinis lebih berat karena ketemu pasien yang banyak dengan berbagai macam perawatan itu kan cukup takes time ya. Oke, tanggung jawabnya kan juga gede toh. Yes, betul. Iya kan? Dan makin naik kan makin besar ya tanggung jawabnya. Oke, jadi untuk kali ini setuju ya. Setuju deh, setuju beban klinis. Oh, Berarti tidak enggak. setuju kalau Berarti beban tidak setuju, akademik. ya. Ya. Berarti beban akademik lebih ringan. Yes, setuju. Kalau Oke. keseluruhan ya. Enggak ya kan sih, soalnya bisa. Enggak gitu juga kan. Oke, next statement ya. Cuti residen lebih efektif buat ngilangi burnout daripada ikut pelatihan mindfulness. Oh, setuju. Setuju kalau itu. Oh bisa. Setuju, lebih efektif daripada ikut pelatihan mindfulness. Karena kayaknya tidak semua orang bisa mengatasi burnout dengan mindful sih. Emang kalau mau cuti mau ngapain? Ya mungkin ada yang dia tipikalnya impulsif, oh aku harus jalan-jalan mungkin. Atau mungkin dia cuti karena butuh ketemu keluarganya, tempatnya jauh. Jalan-jalan kan capek. Kan ada orang-orang extrovert yang makin senang ketemu banyak orang mungkin. Ya yang mungkin saja. Tapi lebih setuju cuti karena kalau bisa cuti itu kan mungkin apa ya, residen itu kan kadang mungkin burnoutnya karena banyak kehilangan momen penting ya dari keluarga yang sudah berkeluarga. Mungkin nih misalnya
hari pertama anak sekolah, performa anak sekolah, tapi memang dengan diizinkannya sesekali boleh izin untuk menghadiri momen-momen penting keluarga itu jelas akan mengurangi burnout ya, karena meskipun residensi kerjanya banyak, dia tetap tidak kehilangan momen-momen besar dari keluarga kalau itu memungkinkan. Jadi aku setuju. Nah, kalau cuti kan di rumah malah kedapatan kerjaan rumah lagi, emang itu nggak bikin burnout malahan? Kalau dia pulang dapat kerjaan rumah, pasti residennya nggak akan cuti sih, lebih milih di sini kayak lo dokter tahu kayak pasti lebih milih kayak cuti sih harusnya. Kalau dia memutuskan cuti, pasti dia menemukan hal menyenangkan atau hal tertentu di cuti itu. Emang nggak lebih baik kita ikut latihan mindfulness, jadi bisa istilahnya apa ya? Kan ada mindfulness untuk reduction stress gitu kan ya. Kalau kita punya ilmunya, kita terapkan ketika menghadapi kegiatan sehari-hari residen, kan harusnya nggak burnout. Betul, harusnya. Tapi kembali lagi ke itu, mungkin tidak semua orang bisa menggunakan mindfulness itu karena kan butuh skill juga tuh. Ya makanya itu butuh keinginan gitu ya. Tapi aku nggak mau mindful, aku memang cara copingnya adalah dengan distraksi ya, mungkin ya. Jadi back to personnya, ya mungkin cuti untuk mengikuti mindfulness kan juga bisa. Tapi basicnya kembali ke kebutuhannya orang-orang. Oke, tapi lebih setuju cuti aku. Lebih setuju cuti. Oke. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya ya. Residen yang rajin olahraga lebih tahan burnout. Setuju. Tanpa pikir panjang, setuju. Ya kan capek. Oh enggak, setuju. Yang senang kan? Karena aku senang loh, bukan terpaksa. Yang rajin. Oh yang rajin. Olahraga. Rajin dulu, lama-lama senang kok nanti. Insya Allah. Ya bayangin misalkan dari Bangsal, ya, masuk jam 7, pulang jam 4. Mau olahraga kapan? Saya 4:30 pagi ke gym. Terus sampai sini nggak Setengah capek? 5 sampai setengah 6 atau pagi lah, jam 5 pagi lari setengah jam sampai setengah 6. Pulang masih bisa siap-siap, masih bisa masak. Terus ke sini sampai sini jam 7. Cukup bisa. Terus ini bisa fokus ngerjain sesuatu. Bisa. Tapi tadi kata kuncinya harus sudah rutin dulu dan udah terbiasa badannya. Kalau awal sih memang enggak ya. Awal yang mulai olahraga pasti berat. Tapi kalau itu sudah menjadi habit, justru akan lebih enak sih. Karena kan endorfin kita keluar kan, dopamin kita keluar, moodnya lebih stabil. Nah, yang melewati residen semester 1, coping saya adalah olahraga. Jadi saya karena harus jam 6 sampai sini, setengah 5 pagi saya lari sampai jam 4. Bisa. Jadi setuju. Iya. Tapi bayangin ya, maksudnya kerjaan di sini banyak, ya lah. Sampai rumah kan harusnya buat istirahat gitu loh. Kenapa malah cari keringat? Karena cari keringat itu tadi mengeluarkan dopamin, jadi capek tapi aku seneng gitu. Aku lega, terus kan badannya ringan. Terus karena olahraganya banyak, jadi lebih bisa makan enak banyak kan, jadi lebih happy lagi, ya nggak? Iya mungkin kalau memang banyak uangnya. Kalau memang banyak uang, nanti tinggal kesan. Kalau BPJS mau makan apa ya? Kesang pisang. Oke, berarti setuju ya? Setuju. Rajin olahraga bisa mencegah burnout. Bisa. Oke, karena katanya sih membangkitkan endorfin. Ya. Silakan dicoba. Bisa. Silakan percaya atau tidak percaya. Oke, pertanyaan terakhir. Generasi residen zaman now lebih berani bilang no supaya dapat work-life balance. Residen sekarang lebih berani. Enggak sih. Enggak, kenapa? Kalau residen ya, kalau generasi sekarang mungkin iya. Tapi kalau konteksnya residen enggak. Kalau di sini ya. Ya kan mereka juga generasi sekarang. Enggak sih. Kalau lebih beraninya enggak. Kenapa emangnya? Karena tetap ada norma dan aturan yang harus diikuti dan biasanya teman-teman yang masuk residen itu sudah paham dan mengerti soal itu. Jadi hanya orang-orang
kenapa nggak bilang no ya, karena ya memang itu kewajiban yang harus diikuti sih. Jadi ya gitu. Misalnya apa ya, diminta untuk jadi panitia apa itulah yang malah justru mempersibuk pekerjaan kita. Udah ilmiah banyak, pasien banyak, tapi suruh juga jadi panitia. Ya masalahnya kan gini. Biasanya yang meminta tolong ke kita itu adalah orang-orang yang sudah baik juga dengan kita. Maksudnya adalah misalnya seandainya guru kita sudah mengajari kita, lalu minta tolong, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kita pasti dengan senang hati ya. Sebenarnya bukan berat hati ya, terus ya tapi berusul apa ya, bersemut atau berusul atau nggak suka, nggak juga sih, karena kita ini sudah baik dengan kita ya, kita juga harus baik juga. Kalau saya sih gitu ya. Jadi bilangnya enggak itu bukan karena betul-betul terpaksa sih, tapi karena juga ya, tadi ada timbal balik ya. Di saat kita dalam sebuah sistem, kita sudah diberikan banyak privilege ya, kita mengembalikan privilege itu dengan kita ada tugas-tugas tambahan yang kita kerjakan. Atau malah justru itu hidden kurikulum. Wah, berat juga nih Pak dosen ya hidden kurikulum. Itu juga betul ya, karena sebetulnya tergantung kita melihat ya. Kalau panitia itu misalnya orang ngapain panitia nggak dapat apa-apa. Nah saat kita bekerja kan justru yang paling penting timbul creative thinking, situational adjustment, yang punya kemampuan melihat situasi, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan itu memang kita dapatkan saat kita kerja bareng-bareng ya. Maksudnya itu nggak akan kita dapatkan saat kamu buat baca jurnal, ya nggak akan didapetin dari situ. Kompetensinya ya didapatkan dari kerja bareng itu sih. Jadi itu hal yang baik kalau misalnya itu tadi. Berarti dalam hal ini krisis presiden sekarang lebih baik bilang no demi open governance? Enggak ya? Enggak. Baik, semua yang kita omongkan ini ya silahkan dicerna sendiri ya. Kemudian dicari manfaatnya sendiri ya, karena saya juga tidak tahu manfaatnya apa. Jadi kita ngapain ya ngomong kok dari manfaat ya? Ya mungkin berbeda kan, penonton kan nggak semuanya calon presiden, nggak semuanya dokter ya. Tapi istilahnya pasti adalah yang bisa diambil dari acara ini, betul? Oke guys. Ya, mungkin cukup itu dulu ya bincang-bincang kita dengan Dr. KT. Buat yang mau ketemu beliau silakan datang ke UKDW ya. Atau bisa datang ke sini. Ya, anak-anak SMA boleh ya kalau mau masuk kedokteran swasta malah promosi. Tidak apa-apa, memang salah satu manfaat acara ini promosi ya. Itu dulu ngopi kita hari ini, ngobrol psikiatri. Sampai jumpa di episode berikutnya.